risau juga tuh Pak, kalau misalnya apa, ada yang mengimami sholat dan tidak terdengar membaca Bismillahirrahmanirrahim, meskipun sebenarnya dia mungkin membaca tapi sir, ya. Tapi masyarakat awam kan, waktu mau sholat sih memang di masjidnya nggak ada imam tetap. Begitu udah iqamat, nanti ya biasa tunjuk-tunjukkan, dorong-dorongan. Ya ini saya sempat ngalamin dulu tinggal di Jakarta, padahal di Jakarta, di kota bukan di pelosok. Kalau sampai sekarang mungkin masih di pelosok-pelosok masih ada orang-orang yang seperti ini, artinya yang memang pemahamannya belum menjangkau sampai ke sini tadi, ke wawasan seperti ini. Sehingga itu tadi, begitu akan dimulai sholat, akhirnya tidak ada yang berani menjadi imam, dan kemudian majulah seorang menjadi imam. Ya. Dan bacaannya fasih memang bagus. Dulu di daerah Jakarta itu saya sholat misalnya di daerah Matraman. Saya tinggal dulu lahir besar di Rawamangun. Tapi saya misalnya sempat mengalami yang seperti ini, kejadian seperti ini di wilayah sekitar Matraman, Pak. Dulu itu kampus Lipia, ya lembaga ilmu pengetahuan Islam dan Arab itu yang sekarang ada di Buncit sana. Ya, dulu itu gedungnya di Jalan Raya Salembang. Jadi banyak anak-anak mahasiswanya yang kos tuh di daerah-daerah sekitar situ, di sekitar Matraman. Nah, ada masjid-masjid itu di daerah Matraman yang kadang itu tadi nggak ada imamnya. Jadi begitu akhirnya mau sholat, nah ditunjuklah yang kira-kira kelihatan ya pantas jadi imam, pakai baju koko, ada jenggotnya gitu kan. Nah, ini mahasiswa biasanya, potongannya mahasiswa, ustadz. Tapi sayangnya begitu dia mengimami dengan bacaan yang fasih, yang bagus, ya, setelah itu masyarakat bingung. Habis selesai sholat, gimana nih nggak baca Bismillah katanya Pak, nggak baca Bismillahirrahmanirrahim karena apa? Nggak kedengeran, nggak terdengar membaca Bismillahirrahmanirrahim, langsung membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah saya melihat tuh ada ya respon sebagian masyarakat itu setelah selesai sholat, ya terkait hal ini apa? Mana ya? Akhirnya ada sebagian yang mengulangi sholatnya Pak. Ya mengulangi sholat, khawatir kan gitu. Seperti halnya dulu juga masyarakat kalau imamnya tidak kunut subuh, ada yang mengulangi sholat Pak. Nah kalau kunut sunnah dalam mazhab Syafi'i sekalipun, tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim dalam mazhab Syafi'i itu adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Kalau tidak dibaca berarti surah Al-Fatihahnya tidak sah, berarti sholatnya pun tidak sah. Nah yang tidak dijangkau tadi oleh masyarakat umum ini adalah apa? Oh ternyata imamnya membaca tapi sir. Dan itu boleh kalau di mazhab Syafi'i memang. Dia yang penting dibaca. Kalau untuk urusan sir dan jahar itu masuknya dalam kategori sunnah. Ya. Nah ini yang tidak dipahami. Oleh karenanya kita jelaskan. Dan alhamdulillah Pak kalau di zaman sekarang ya di daerah-daerah kita aja gini yang bukan di kota besar udah banyak lah yang memahami. Meskipun ada mesti di sebagian masyarakat kita yang mungkin belum memahami hal-hal seperti ini. Nah kita maklumi karena memang informasi itu kan tidak merata sampainya ke seluruh khalayak masyarakat. Ya meskipun sekarang informasi itu arusnya sangat deras. Orang kalau mau membaca wawasan-wawasan seputar ini bisa baca gitu dari internet misalnya apa. Tapi kan tidak setiap orang melakukan hal itu. Nah, hadirin sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ini kira-kira rangkuman dari yang saya sampaikan waktu itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini diperselisihkan di kalangan para ulama. Apakah dia Quran atau bukan Quran? Kemudian di kalangan yang mengatakan dia Quran, diperselisihkan lagi apakah dia ayat pertama dari surah Al-Fatihah atau bukan. Nah, jadi ada 3 pendapat dalam hal ini. Ya, 3 kalangan, 3 pendapat tadi. Nah, pendapat yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini bukan termasuk ayat surah Al-Fatihah ini juga cukup kuat, Pak. Ya, cukup kuat, bahkan lebih dalam keyakinan saya dia lebih kuat. Ya, tapi ya inilah masalah-masalah yang memang sejak dulu diperdebatkan, diperselisihkan di kalangan para ulama. Ya, memang tidak bisa diputuskan bahwa ini benar, pendapat ini benar 100%, yang lain salah 100%. Sulit begitu, Pak. Nah, oleh karenanya apa? Kita sebagai pengikut ya dari pendapat-pendapat yang ada ini dan masih ada sampai hari ini pun ya dituntut untuk apa? Berbesar hati di sini, berlapang dada menyikapi
amalan atau praktik yang dilakukan oleh khalayak kaum muslimin yang berbeda mungkin dengan kita. Ada yang misalnya tadi meyakini bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari surah Al-Fatihah harus dibaca, ya. Nah, ini kalangan Syafi'iyah, ya kita tolerir, ya, kita bertoleransi dengan mereka dalam hal ini. Dan juga seperti waktu itu disampaikan, ya, bagi para pendidik, ya, ini kami berusaha di setiap kesempatan untuk terus mengedukasi masyarakat, terutama dalam masalah-masalah, ya, ikhtilaf seperti ini, masalah ijtihad. Nah, kami juga karena memahami pembahasan yang seperti ini, ya alhamdulillah, jadi kami berusaha di setiap waktu itu mengedukasi masyarakat dengan cara gimana. Dan ini ada arahan-arahannya dulu dari para ulama juga. Jadi kalau misalnya kami sholat di lingkungan masyarakat yang di situ biasa menjaharkan bismillah, kami jaharkan. Kami baca dengan jahar. Ya. Kalau sebaliknya di masyarakat yang memang tidak terbiasa, ya kami tidak jaharkan. Dan kami yakini yang menjaharkan basmalah itu sah sholatnya, yang tidak menjaharkan juga sah sholatnya, yang membaca sah sholatnya, yang tidak membaca juga sah sholatnya. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim ini status kequr'anannya ini sifatnya dhonni, Pak. Artinya sifatnya asumtif. Di satu kalangan diyakini pasti ini Quran. Di satu kalangan dia diyakini ini bukan Al-Quran. Ya. Nah, kemudian tadi yang saya sampaikan apa? Pandangan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayat dari surah Al-Fatihah ini argumentasinya cukup kuat, bahkan sangat kuat. Ya, dalilnya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Hurairah, ya, dari Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang disebut dengan hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu hadis Quds itu maksudnya adalah sesuatu atau, ya, zat yang maha suci. Jadi maksudnya hadis ini berisikan firman Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak tercantum di dalam kitab suci Al-Qur'an. Jadi Quds itu artinya suci. Jadi hadis suci maksudnya hadis yang dinisbahkan kepada zat Allah yang maha suci. Ya, maka sebutannya berbeda dengan hadis pada umumnya, sebut hadis qudsi. Hadis yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala tapi tidak ada di Quran. Kalau kita cari nggak akan ketemu. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini berupa hadis qudsi, ya, Nabi Muhammad SAW meriwayatkan bahwa Allah berfirman, "Qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi masal." Aku membagi salat, maksudnya qiraah, bacaan dalam salat yaitu surah Al-Fatihah. Bagaimana akan kita lihat nanti bentuk konteks, ya, penjelasannya. Aku membagi bacaan surah Al-Fatihah ini menjadi dua bagian. Wali abdi masal, dan bagi hambaku, ya, bagian yang berupa permohonan. Jadi 7 ayat dibagi dua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, 3 ayat pertama itu adalah bagian Allah Subhanahu wa taala. 3 ayat terakhir itu untuk hamba karena isinya permohonan-permohonan yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat keempat yang merupakan ayat pertengahan di surah Al-Fatihah ini antara Allah dengan hamba. Nah, dilihat di sini. Kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya apa? Fa idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin qult. Saat hambaku mengucapkan, membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini pas hitungannya memang, Pak. 3 ayat pertama, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini semua pujian. Jadi kata Allah, kalau hambaku mengucap alhamdulillahirabbil alamin, saya menjawab, aku menjawab. Hamidani abdi, wali abdi masal. Hambaku memujiku dan baginya apa yang dia minta. Jadi ini milik Allah Subhanahu wa taala pujiannya di awal. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, Ar-Rahmanir Rahim, kata Allah Subhanahu wa taala, asna alayya abdi, hambaku, ya, menyanjungku. Yang ketiga, Malik Yaumiddin, majadani abdi, hambaku mengagungkanku.
Ini milik Allah juga. Nah, baru kemudian yang keempat ayatnya. Ihdinas siratal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bukan pujian, bukan juga permohonan, tapi ini adalah ikrar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya dari Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi ini ikrar ubudiyah. Bahwasanya kita ini sebagai orang beriman tidak mengibadahi selain Allah dan tidak pula memohon pertolongan dari selain Allah. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat hadis tadi, hadza baini wa baina abdi. Ini antara aku dengan hambaku. Pertengahan, Pak. Baru kemudian mulai dari ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin, ini seluruhnya adalah permohonan, dan ini adalah permohonan yang paling tinggi, yang paling kita butuhkan dalam hidup kita. Minta petunjuk, minta hidayah kepada as-siratul mustaqim. Apa itu siratul mustaqim? Ya, tafsirnya bervariasi di kalangan para sahabat, tetapi apa? Semuanya bermuara pada makna yang sama. Ada yang menafsirkan siratul mustaqim Islam tentunya. Ya, kemudian ada yang menafsirkan siratul mustaqim Al-Qur'an. Kemudian ada yang menafsirkan siratul mustaqim ini adalah cara beragamanya Abu Bakar dan Umar. Karena Abu Bakar dan Umar beragama sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah SAW, berarti sejalan dengan ya ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasul SAW dan sejalan dengan nilai-nilai Quran. Kemudian ada yang menafsirkan siratul mustaqim nanti jembatan siratul mustaqim yang ada di akhirat. Ya, karena orang yang mengikuti ajaran Islam sesuai dengan petunjuk kitabullah Al-Qur'an dan tentunya dengan tafsirannya yaitu sunnah Rasulullah SAW dan mengikuti jalannya para sahabat dalam mengamalkan agama Islam, itu insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika meniti jembatan siratul mustaqim. Jadi muara penafsirannya sama. Satu, meminta hidayah pada jalan keselamatan. Ya, meminta keislaman, meminta keislaman yang benar sesuai dengan apa yang dulu diajarkan oleh Rasul SAW dan para sahabat, diamalkan setelahnya dan kemudian diwarisi lagi oleh para ulama setelahnya. Nah, ini permohonan yang sangat agung yang kita minta dari Allah, dan ini makanya dibaca oleh kita berulang-ulang di dalam sholat kita, ya setidaknya dalam sholat fardu kita berapa belas kali itu Pak? 17 kali dibaca. Kemudian dalam sholat sunnah juga surah Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Nah, ini adalah untuk kita. Jadi berdasarkan hadis ini tadi, surah Al-Fatihah 7 ayat, 3 ayat pertama adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, 3 ayat terakhir adalah permohonan ya yang dipanjatkan oleh hamba yang membacanya, dan kemudian ayat keempat pertengahan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah antara Allah dan antara hambanya, karena ini adalah berupa pengikraran hamba yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi dalil kuat Pak, dan kalangan ulama yang mengatakan bismillah adalah ayat dari surah Al-Fatihah pun mengakui bahwa ini sah. Para ulama Syafi'iyah itu mengaku ini sah karena diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Sah. Tapi kemudian gimana mereka memahaminya? Nah, ini mereka gabungkan dengan pemahaman mereka yang disumberkan dari dalil-dalil yang lain. Jadi memang argumentasi yang dipaparkan oleh para ulama dalam pembahasan seperti ini cukup banyak. Nah, makanya ini masuk ke dalam kategori tadi masalah ijtihad yang memang di sini yang nggak mungkin bisa nggak akan pernah bisa disatukan gitu Pak, tapi bisa didamaikan. Mana yang kita ikuti ini. Nah, jadi secara pribadi kalau saya cenderung tadi mengikuti pandangan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat dari surah Al-Fatihah, tapi saya ya menghargai pendapat kalangan lain yang berbeda dengan saya dalam hal ini dan juga dalam permasalahan-permasalahan lain yang seperti ini. Nah, tapi dalam praktiknya tadi ada banyak ulama yang memberikan arahan-arahan untuk tadi ya. Kita ini mengedukasi masyarakat dan berusaha untuk menyampaikan baik itu secara verbal maupun dengan bentuk praktik ya. Dan jangan sampai hanya ya lantaran persoalan-persoalan parsial seperti ini kemudian kita jadi bertikai, jadi tuduh sana tuduh sini segala macam. Ini nggak pantas. Dan
masyarakat kita ini sangat butuh untuk diedukasi, bukan untuk dihakimi. Jadi begini salah, ini begini, enggak. Nah, tapi kita menyampaikan apa yang kita yakini, apa yang dijelaskan oleh para ulama. Dan tadi kalau misalnya di kalangan tertentu di sana bismillahnya biasa dibaca dan dijaharkan, ya kita jaharkan. Tapi kalau ada kesempatan dijelaskan. Dan insya Allah ya, dan alhamdulillah juga hari ini sudah banyak gitu ya kesepahaman lah di antara kaum mukminin. Jadi nggak ada lagi orang bertikai gara-gara masalah ini, Pak. Kecuali kalau ada kalangan yang tadi memicu pertikaian terkait masalah ini, misalnya mengatakan baca bismillah keras bid'ah. Nah, ini akan memancing emosi kan kalangan yang mengamalkannya. Apalagi nggak ada penjelasan yang memadai terkait dengan hal ini. Nah, hadirin sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sah dari Nabi alaihi salatu wasallam tadi seperti dibacakan dari hadis Anas bin Malik itu. Ya, bahwasanya apa? Beliau sholat di belakang Rasul alaihi salatu wasallam, Abu Bakar dan Umar. Semua mereka itu memulai sholatnya dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin dengan keras. Nah, hadis ini ya oleh masing-masing kelompok yang tiga tadi juga dipahami berbeda. Jadi hadis ini kaitannya selain dengan penetapan apakah bismillah itu termasuk ayat Fatihah atau bukan, ada masalah lain yang terkait masih dengannya, yaitu tentang bacaan di dalam sholat. Apakah bismillahirrahmanirrahim itu dijaharkan atau tidak? Ya. Nah, jadi begini, kalangan yang tadi pertama saya sebutkan yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat dari Al-Qur'an dan bukan juga ayat dari surah Al-Fatihah, mengatakan bismillahirrahmanirrahim tidak dibaca sama sekali berdasarkan riwayat hadis ini tadi. Jadi setelah takbiratul ihram Allahu akbar langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian ada kalangan lagi yang membaca hadis ini meyakini sah juga, sah. Tapi memaknainya ini maksudnya adalah ya bahwa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar itu kalau setiap kali sholat itu tidak menjaharkan bacaan bismillahnya. Kalau membaca, mereka membaca. Dari mana kita bisa nyimpulkan begitu? Dari sejumlah riwayat-riwayat lain bahwasanya apa? Mereka membaca bismillah itu. Tapi tidak dijar. Jadi dari ya kombinasi antara satu dalil dengan dalil lain disimpulkan. Bismillahnya dibaca tapi tidak dijaharkan. Jadi maksudnya apa? Fakanu yastaftihuna bilhamdulillahirabbil alamin. Mereka dulu memulai bacaannya dengan keras dengan ya membaca alhamdulillahirabbil alamin. Dan hadis yang begini, Pak, lebih banyak jumlahnya daripada hadis yang di sana ada keterangan bahwa Nabi SAW itu menjaharkan basmalah. Dan hadis-hadis basmalah kebanyakannya tidak sah di kalangan ahli hadis, tapi ada beberapa yang disahkan, dan yang disahkan pun tidak secara lugas ya. Di sana bahwa Rasulullah SAW membacanya keras di dalam sholat. Nah, tapi tetap kalangan ulama Syafi'iyah mengatakan dibaca dan dibaca dengan keras sebagaimana ayat-ayat lainnya dari surah Al-Fatihah. Nah, tapi perlu dibedakan di sini. Di kalangan ulama Syafi'iyah itu membaca bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari surah Al-Fatihah, jadi wajib. Tapi menjaharkannya itu tidak diwajibkan. Karena membaca jahar dan sir itu dalam sholat masuknya dalam kategori sunnah-sunnah di dalam sholat. Ya Pak ya, jadi gini, kalau ada imam sholat misalnya sholat subuh, bacaannya nggak dikeraskan, sholatnya sah dan sholat seluruh makmum sah. Ya, ada imam sholat Jumat tapi tidak mengeraskan, itu tetap sah sholatnya. Karena membaca sir dan jahar itu termasuk dari sunnah di dalam sholat. Nah, begitu juga sebaliknya, Pak. Seandainya ada yang menjaharkan waktu sholat zuhur, itu juga tidak membatalkan sholatnya, ya, tidak membatalkan sholatnya. Jadi sir dan jahar itu masuknya dalam kategori sunnah-sunnah di dalam sholat. Ya, adapun tadi bismillahirrahmanirrahimnya karena dia merupakan bagian dari surah Al-Fatihah, maka itu wajib dibaca. Tapi tidak wajib dibaca dengan jahar. Jadi ini di mazhab Syafi'i pun seperti ini sebenarnya. Nah, hanya memang mereka menyunahkan untuk dijaharkan juga bersamaan ya, bersama dengan ayat-ayat lainnya dari surah Al-Fatihah. Ya, jadi dijaharkan. Nah, jadi tadi kalau ada yang tidak menjaharkan bukan berarti tidak membaca, ya, bukan berarti tidak membaca. Nah, kemudian gini,
Tadi satu kalangan mengatakan berdasarkan hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sama sekali membaca basmalah. Kalangan kedua bilang Rasul membaca dan Abu Bakar, Umar, Utsman membaca tapi tidak dikeraskan. Nah, kemudian bagaimana dengan kalangan ulama Syafi'iyah? Imam Syafi'i sebagai di sini sebagai imamnya mereka. Bagaimana mereka menerima hadis Anas bin Malik tadi yang di sana dikatakan bahwa semua dari Abu Bakar, dari Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, Utsman kemudian memulai bacaannya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana mereka menjawab hadis ini? Nah, kata Imam Syafi'i dan para pengikutnya, ini maksudnya bukan membaca dengan Alhamdulillahirabbil alamin di permulaannya, tapi maksudnya dalam pemahaman mereka membaca surah yang di situ terdapat ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin gitu, Pak. Jadi maksudnya membaca surah Al-Fatihah kata mereka. Maknanya begitu. Nah, tapi dalam beberapa redaksi riwayat Anas bin Malik ini ada yang bertanya, ini maksudnya gimana sih katanya? Apakah membaca bismillah dengan keras atau tidak? Kata Anas, nggak pernah ada yang bertanya kepada saya tentang ini. Kenapa? Hal ini sudah ma'ruf, sudah populer. Bahwasanya apa? Yang saya maksud dari periwayatan saya adalah menjelaskan bahwa kebiasaan Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar serta Utsman itu adalah kalau memulai bacaannya yang pertama kali terdengar dari bacaan mereka itu adalah ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Itu jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim berdasarkan riwayat ini. Itu jadi Anas ketika ditanya dikonfirmasi sebenarnya apa yang dimaksud dari periwayatan Anda ini, kata beliau jarang ada yang bertanya, bahkan gak ada yang bertanya kepada saya. Ini maksudnya kalau bacaan surah Al-Fatihah ya udah ma'ruf, Pak. Pasti bacaan yang pertama kali dibaca ya yang wajib yang merupakan rukun adalah surah Al-Fatihah. Tapi dari mana surah Al-Fatihahnya dibaca? Ayat mana yang pertama kali dikeraskan yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dimaksud oleh Anas dalam periwayatannya. Ya. Nah, tapi Imam Syafi'i dan para pengikutnya menafsirkan maknanya ini adalah membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Jadi membaca Alhamdulillahirabbil alamin maksudnya kata beliau membaca surah Al-Fatihah. Seperti halnya memang iya kalau kita dapati di sejumlah riwayat-riwayat hadis itu misalnya begini, Pak. Karena Rasulullah SAW misalnya yaqra'u fi salatihi misalnya ya idzas samaa'un syaqqat. Dulu Rasulullah SAW membaca dalam salatnya idzas samaa'un syaqqat. Bukan berarti beliau membaca ayat ini saja, tapi maksudnya beliau membaca surah yang di dalamnya terdapat ayat ini. Jadi membaca satu surah utuh, idzas samaa'un syaqqat ya kemudian selanjutnya gitu ya. Jadi bukan maknanya hanya satu ayat ini. Nah, begitu juga jadi berdasarkan ini Imam Syafi'i mengatakan yang disampaikan Anas itu maksudnya bukan memulai bacaan dengan Alhamdulillahirabbil alamin, tapi membaca surah Al-Fatihah. Nah, tapi ada kalangan yang tidak sependapat. Nah, di antaranya tadi Imam Abu Hanifah, imam sebelum Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal yang merupakan salah seorang dari murid Imam Syafi'i. Nah, ini juga sama. Jadi masalah menjaharkan dan tidak menjaharkan bacaan basmalah dalam sholat masuk dalam masalah ijtihad. Ya meskipun tadi riwayat-riwayat yang banyak itu lebih ya kepada simpulan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini dibaca tapi tidak dijaharkan. Dibaca tapi tidak dijaharkan. Ya ini yang ya saya cenderung kepadanya. Ya tapi juga tadi kalau ada yang menjaharkan ya nggak salah juga, Pak. Ini mengikuti pendapat di kalangan para ulama ya yaitu Imam Syafi'i tadi. Ya meskipun menurut saya dia ya lebih lemah daripada pendapat yang saya ikuti. Nah, tapi juga ada kalanya seperti tadi yang saya katakan lagi di sebelumnya. Ya, mungkin kita ingin mengedukasi kalangan masyarakat yang memang belum paham, ya. Kalau kita langsung membaca dengan tanpa menjaharkan basmalah, ya apalagi kalau ya masyarakat yang belum menjangkau informasi seputar hal ini tuduh macam-macam, Pak. Ya, dikira macam-macam, ini orang dari mana nih, ajaran apa ini gitu kan. Ya. Semakin jauh masyarakat itu dari mengenal ilmu akan semakin mudah menuduh biasanya. Nah, ini dipahamkan dulu, ikuti. Nah, setelah itu baru dijelaskan. Ya, secara verbal seperti pengajian begini ini kan menjelaskan. Supaya kalau ada perbedaan orang paham, oh ini mengikuti begini, oh ini ada yang diikuti.
Nah, juga kurang lebih yang diamalkan jadi oleh sebagian masyarakat kita ini tadi dalam bacaan surah Al-Fatihahnya bismillahnya dibaca tapi tidak dijaharkan. Ini adalah mazhab Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala, imam yang kita biasa sebut Imam Hambali. Jadi dalam mazhab beliau kalau status bismillahnya apakah termasuk surah Al-Fatihah atau bukan, itu ada dua pendapat. Satu pendapat bilang dia bukan surah Al-Fatihah, satu pendapat dia bilang termasuk surah Al-Fatihah seperti Imam Syafi'i. Tapi dalam masalah menjaharkan bacaan basmalah di dalam sholat, hanya ada satu pendapat di mazhab beliau, yaitu basmalah itu dibaca tapi tidak dijaharkan, disirkan. Nah, ini yang banyak mungkin dipraktikkan kan di kalangan sebagian teman-teman kita, ya termasuk saya mungkin di dalam kesempatan tertentu. Ya, dan ini bukan karena bingung, bukan karena orang kita bilang mencela-mencela ya. Ada dasar pemahamannya, ada yang kita yakini. Tapi juga ada batas-batas toleransi yang di situ memang perlu ya kita edukasi masyarakat dengannya supaya orang paham, oh begini, ini bisa. Nah, intinya tadi terkait dengan masalah-masalah ini para ulama sepakat yang membaca basmalah salatnya sah, yang tidak membaca basmalah salatnya sah. Yang menjaharkan basmalah salatnya sah dan yang tidak menjaharkan basmalah salatnya juga sah. Nah, juga nanti akan kita bahas ya di kesempatan-kesempatan berikutnya mungkin pembahasan-pembahasan yang serupa karena banyak sekali ya pembahasan-pembahasan dalam ibadah harian kita ini, ibadah rutin kita yang sifatnya seperti ini. Masalah-masalah ijtihad di kalangan para ulama dan masing-masing kalangan memiliki argumentasi ya terkait dengannya, tapi tetap kita yakini bahwa ada pendapat yang lebih kuat. Yang kita yakini itu lebih benar. Nah, tapi memang seperti tadi saya katakan juga tidak bisa dipastikan ini benar 100% di sisi Allah. Yang ini salah 100% di sisi Allah. Ya, lain halnya dengan keyakinan mendasar kita, keyakinan tauhid. Kita bisa meyakini 100% betul tidak ada ilah selain Allah. Enggak ada kita kemudian membuka celah di sini, ya. Oh, boleh agama lain juga bisa benar gitu, Pak. Ada orang juga yang selain pengikut Nabi Muhammad SAW di zaman ini yang kelak akan masuk surga meskipun tidak beragama dengan agama Islam. Nah, ini nggak boleh baru kita ya membuka celah, membuka peluang ke arah sini, nggak boleh. Kita tetap meyakini bahwa tidak ada ilah selain Allah dan tidak ada ajaran yang akan menyampaikan seorang kepada ya kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia selamat mendapat petunjuk dan di akhirat selamat dari azab neraka, ya kekal di dalamnya, melainkan hanya ajaran agamanya Nabi Muhammad SAW. Nah, baru terkait dengan pembahasan-pembahasan yang detail, ya, yang spesifik tadi masalah-masalah hukum, ada perselisihan-perselisihan, kita ya bertoleransi dengan saudara-saudara kita dan terus mengajak dan menyampaikan, ya, dan membuka juga peluang untuk berdiskusi dengan baik, dengan ilmiah dalam hal-hal seperti ini, ya, dan ini adalah bentuk penyampaian atau metode dakwah yang sangat baik, yang sangat elegan untuk masyarakat. Jadi kita membuka peluang diskusi, membuka peluang untuk ya terus berdialog dengan sesama kaum muslimin terkait masalah-masalah yang diperselisihkan, meskipun tidak mencapai kesepakatan. Jadi masing-masing dengan pendapatnya, yang penting apa? Argumentasinya dari setiap kalangan itu sudah ditampakkan. Itu intinya. Baik, mungkin materi yang dapat disampaikan untuk pagi hari ini dia, dan untuk mungkin yang belum disampaikan atau ingin ditanyakan, silakan ditanyakan, Pak. Saya beri kesempatan. Saya beri waktu. Silakan, Pak. Silakan. Boleh dua-duanya boleh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Al Hidayah yang dekat makam, Mbak ya? Ke arah makam. Iya, baik. Iya, iya. 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 Membaca bismillah itu lebih ketika menjalankan bismillah itu lebih benar daripada yang mensirkan. Ya karena dia ngantuk, yang pendengar itu yang benar itu Baca dia sampaikan karena Pak Agus dia sampaikan kepada jamaah yang datang. Yang membaca bismillah jari itu salah. tidak benar. Tidak benar itu artinya kan salah. Iya. Nah yang tidak ngaji itu menyampaikan ke yang lain. Membaca bismillah itu haram. Iya. Nah pertanyaan saya sebetulnya pada satu ini kita tidak kita masuk daerah di mana kita tidak kenal, terus kita jadi imam. Lebih baik memang kalau saran saya karena sebagian besar masyarakat kita itu mungkin berpasar final sapi, itu mereka mungkin tidak begitu paham, tapi menyehatkan bismillah ketika membaca Al-Fatihah ketika belajar itu lebih diutamakan daripada mensyirkan untuk menghindari fitnah-fitnah atau itu yang ada di masyarakat. Betul. Dan yang kedua adalah pertanyaan saya ini adalah urgensi menyampaikan hal-hal ikhtilaf ketika masuk suatu daerah yang baru itu kira-kira apa masih perlu dilakukan? Datang satu kampung suruh isi kajian, maksudnya kita itu apa? Menyampaikan tentang misalkan urgensi turun sunat atau tidak, itu penting nggak sih? Karena saya sering gitu. Baik. Tiba-tiba misi ini untung deh, saya bingung apa ya gitu. Nah itu urgensi dari seperti itu penting nggak ketika masuk satu daerah yang kira-kira ini kayaknya masyarakat semua ini. Ya. Baik, Pak. Jadi ada 2 poin ya. Poin yang pertama tadi lebih ke penyampaian informasi itu. Memang bahwa mengantuk nih emang nih penyakitnya pengajian, Pak. Ya, terutama pengajian subuh memang. Saya kalau di Masjid Asyifa dekat rumah, dulu tuh kalau ngaji duduk di depan. Nanti kan biasanya dari teman-teman kan ada yang memotret kan di belakang tuh. Ya, jamaah duduk itu di tengah. Nah, yang di belakang sekali biasanya suka memotret ke depan. Kajian Ustadz Ali misalnya sedang berlangsung. Ayo yang ada